Langit penuh pasir kuning, membawa angin kencang jadikan pasir kuning ini bergerak sangat cepat ibarat pisau, ia mempunyai daya penghancur yang kuat oleh karena itu, selain tulang belulang dewa asli, tempat ini bahkan puncak gunung pun tidak mampu menahan erosi pasir kuning tersebut, hanya sisa-sisa dewa asli ini yang dapat bertahan dalam baptisan angin dan pasir jangka panjang. Saat ini, suara siulan cepat terdengar dari angin dan pasir, di langit redup dipenuhi pasir kuning Anda dapat melihat beberapa Changhong, Anda mengejar saya, dan mereka sepertinya telah menemukan keberadaan Xiao Yan dan lainnya, putar arahnya mereka bergegas menuju Xiao Yan dan yang lainnya. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Qianshen pasti akan membalas kebaikanmu. Pelangi panjang di kejauhan mengirimkan pesan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Orang yang dikejar adalah seorang wanita, di belakangmu ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya mereka mengikuti dari belakang wanita itu berambut merah dan mengenakan gaun ketat berwarna hitam, renda di pangkal kaki membungkus kaki panjang ramping seperti batu giok putih, rok panjangnya rusak rambutnya semakin berantakan dan dia terlihat sangat malu. Ada lebih banyak permohonan di matanya, di antara rambut yang berantakan Anda masih bisa melihatnya sosok yang cantik ini, baik secara figur maupun penampilan semuanya adalah keberadaan yang sangat indah. Wajah Xiao Yan tampak kusam dia bahkan tidak melihat ke arah wanita ini, kecuali Xiao Yan semua orang memandang Zonggu di belakangnya tanpa sadar. Meskipun mereka semua telah menjadi abadi, seperti halnya wanita, selama itu laki-laki apapun yang terjadi, saya akan melihatnya apalagi saat ini, wanita di Changhong terlihat berantakan dan penuh kehancuran. Itu membuat orang merasakan rasa cinta dan kasihan, jika kamu berani mendekat, kamu akan mati. Tepat ketika semua orang hendak melihat apakah Xiao Yan akan mengambil tindakan. Namun, Xiao Yan mengerutkan kening saat melihatnya berteriak dengan suara yang dalam, saya memiliki warisan penguasa istana, jika saudara bersedia mengambil tindakan, saya bersedia mewariskan warisan. Wanita itu berkata dengan mendesak. Xiao Yan masih menutup telinga, penguasa istana siang sudah mati. Perlu waktu untuk bangkit kembali, dan aku juga tahu di mana letak seni bela diri warisan dewa asli. Xiao Yan tiba-tiba membeku saat mendengar ini. Lalu dia menatap wanita itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya, kecuali Zhong Gulong Biao dan Jin Dongming keduanya menjarah, termasuk Jin Dongming yang mengikuti Xiao Yan di awal. Semakin dia mengikuti Xiao Yan, dia semakin menyerah pada Xiao Yan, bertarung lagi dan lagi. Beberapa orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri tidak lagi meragukan kekuatan Xiao Yan. Kekuatan yang tak terduga dan sarana yang tak ada habisnya, jika dia pernah bertarung dengan Tian Xun sebelumnya, Xiao Yan akan terlihat sedikit malu. Semua orang merasa bahwa kekuatan tempur Xiao Yan yang sebenarnya hanyalah langkah ke-9. Tapi pertarungan dengan Wan Ji semua orang mengira Xiao Yan akan dikalahkan dan jatuh. Namun dalam sekejap mata, kekuatan Xiao Yan meroket. Dia benar-benar mengalahkan keabadian dewa. Jika kekuatan Xiao Yan sendiri adalah keabadian seorang dewa, aku hanya menyembunyikan kekuatanku. Hal yang paling menakutkan adalah Xiao Yan adalah seorang kaisar abadi. Namun dia mengalahkan keabadian Tuhan, situasi ini pada dasarnya tidak mungkin, ini seperti perbedaan antara dewa perang dan kaisar abadi, ada perbedaan mendasar dalam kekuasaan di antara keduanya, kekuatan tempurnya bahkan tidak berada pada level yang sama oleh karena itu, saya menyaksikan pertarungan Xiao Yan satu demi satu. Semua orang termasuk Zhonggu semua orang mengagumi Xiao Yan, di mata mereka, ini bahkan lebih tak terduga itu adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan keabadian Tuhan, beberapa orang mendatangi wanita itu, beberapa pelangi panjang di kejauhan langsung berhenti ketika kami berada ratusan kaki jauhnya, kami berhenti bergerak maju.
Setelah beberapa keraguan bahkan tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Beberapa sosok langsung mengejar wanita di kejauhan ke kiri. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat ini. Wanita itu mengenakan pakaian compang camping dan segera mendatangi Xiaoyan. Banyak, terima kasih atas bantuanmu. Tubuh cantik wanita itu berlumuran noda darah, sepertinya dia juga melalui pertarungan yang sulit, di mana warisannya. Xiaoyan memandang wanita itu dan berkata dengan dingin. Wanita itu menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, lalu mengulurkan telapak tangannya, di antaranya ada penggalan gambar yang hanya seukuran telapak tangan. Tempat ini sangat luas. Kalau bukan karena peta yang tidak lengkap ini, sulit ditemukan sama sekali. Xiaoyan mengangkat jarinya, dan gambar rusak itu melayang di depannya. Sebelum memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan sisa gambar ini, Xiaoyan bahkan tidak pernah menyentuhnya. Melihat gambar rusak di depanku, tanda di atasnya misterius. Setelah Xiaoyan melihatnya sebentar, dia tidak dapat menemukan misterinya. Saya tidak tahu apakah gambar ini benar atau salah, gambar ini tidak jelas. Saya juga membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menemukan satu atau dua di antaranya. Saudaraku, jika kamu mau, aku bisa memimpin jalannya. Wanita itu membuka lebar mata indahnya dan menatap Xiaoyan dengan takut-takut. Berkata dengan hati-hati, apa seni bela diri warisan yang kamu bicarakan? Xiaoyan tidak setuju, tapi terus bertanya, aku baru saja mendengarnya. Tampaknya itu adalah senjata yang diwarisi dari garis keturunan inti klan Genshin. Jawab wanita itu saat dia berbicara. Dia terus memancarkan pesona dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Kaki panjang di bawah gaun hitam, tidak memakai sepatu kaki, gioknya bahkan lebih terbuka, belum lagi awannya seputih kelinci giok dan sedikit bergetar. Sulit untuk tidak menarik perhatian, Long Biao memandang keindahan di depannya dengan tidak hati-hati. Semua orang menonton, tapi mereka semua seperti Xiaoyan. Meski ada kilatan cahaya di matanya, tidak ada pikiran jahat sama sekali. Oke, kamu boleh pergi. Gambar ini adalah harga yang saya bayar untuk menyelamatkan Anda, kata Xiaoyan saat wanita itu melihat Xiaoyan. Dia sepertinya tidak berniat membawanya bersamanya. Tiba-tiba sedikit cemas, saudaraku. Aku sangat mengenal tempat ini. Semua temanku telah tewas dalam pertempuran. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Aku berjanji tidak akan menahanmu dan saya dapat memahami sebagian besar gambaran sisa ini. Wanita itu terbang ke arah Xiaoyan dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak dibutuhkan. Xiaoyan menjawab dengan dingin, dan wanita itu mengertakkan gigi. Matanya merah, tampak menyedihkan. Tapi Xiaoyan masih mengabaikannya bawa semua orang dan langsung pergi. Wanita itu ditinggalkan sendirian di pasir kuning, sampai setelah Xiaoyan pergi kemerahan di mata wanita itu menghilang. Mataku menjadi lebih jernih, bukankah tubuhku cukup menarik? Saya tidak mengira itu adalah sepotong kayu. Aku bahkan tidak bisa melihat keindahan seperti itu saja. Karena itu tidak membangkitkan keinginannya akan perlindungan. Kalau begitu biarkan aku melindunginya. Wanita itu tiba-tiba mengganti badan dan pakaiannya. Ada juga perubahan halus pada wajah, warna rambut merah memudar. Jika Xiaoyan dan Zhonggu melihatnya saat ini, sekilas dapat dikenali wanita ini tidak lain adalah Tuan Yuyan dari alam iblis semua orang suci. Yuyan pindah lagi, dia mengenakan gaun putih, ikat rambut Anda menjadi sanggul dengan jepit rambut emas, seluruh temperamen telah berubah dari yang manis dan menyedihkan, sekarang dia telah menjadi wanita yang dingin dan menawan, yang membuat orang menjauh. Telapak kakiku yang putih dan lembut melangkah pelan. Sosok Yuyan menghilang, di pasir kuning. Xiaoyan mengambil gambar sisa, dia melihat garis-garis pada gambar sisa. Amati medan dari waktu ke waktu namun masih belum menemukan rahasianya. Saat Anda memasuki tempat ini semua orang tampaknya benar-benar kehilangan arah. Dan langit yang dipenuhi pasir kuning membuat langit di sini tiba-tiba cerah.